Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok pertama, kelas akuntansi 19A yang beranggotakan Tiffany Alfiani NPM 1701020051, Eka Novia Susianti NPM 1901020001, Nurlaili Rigitasari NPM 1701020019, Vina Oktaviana Komarawati NPM 19010027, Rahmatul Faiza NPM 1901020040, dan Kristina Abista Widyastama NPM 1901020042 mempresentasikan mengenai manajemen laba dan implikasinya dari teori keagenan. Baik, yang pertama yaitu mengenai gambaran umum manajemen laba. Scott mendefinisikan earning management atau manajemen laba sebagai pilihan yang dilakukan oleh manajer dalam menentukan kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan tertentu. Konsep manajemen laba menggunakan pendekatan teori keagenan yang menyatakan bahwa praktek manajemen laba dipengaruhi oleh konflik antara kepentingan manajemen atau agen dan pemilik atau prinsipal yang timbul karena setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertimbangkan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya. Teori keagenan berasumsi bahwa masing-masing individu hanya termotivasi untuk kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Pihak pemilik atau prinsipal termotivasi mengadakan kontrak untuk menyejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Agen termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya, antara lain dalam memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi. Konflik kepentingan semakin meningkat, terutama karena pemilik atau prinsipal tidak dapat memonitor aktivitas manajemen sehari-hari untuk memastikan bahwa manajemen bekerja sesuai dengan keinginan pemegang saham. Dalam hubungan keagenan, pemilik atau prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agen. Agen mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Hal ini mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh prinsipal dan agen. Ketidakseimbangan informasi inilah yang disebut dengan asimetri informasi. Adanya asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan dirinya sendiri mengakibatkan agen memanfaatkan adanya asimetri informasi yang dimilikinya untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh pemilik atau prinsipal. Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara prinsipal dan agen mendorong agen untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada prinsipal, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agen. Salah satu bentuk tindakan agen tersebut adalah yang disebut dengan earning management atau manajemen laba. Menurut Haley dan Wahlen menyatakan bahwa manajemen laba terjadi ketika para manajer menggunakan keputusannya dalam pelaporan keuangan dan dalam melakukan penyusunan transaksi untuk mengubah laporan keuangan, baik untuk menimbulkan gambaran yang salah bagi stakeholder tentang kinerja ekonomis perusahaan ataupun untuk mempengaruhi hasil kontraktual yang bergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan. Nah, dari beberapa definisi tersebut, maka earning management adalah suatu usaha atau upaya mengatur pendapatan atau keuntungan untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang dilandasi oleh faktor-faktor ekonomi tertentu. Terdapat dua cara untuk memahami earning management. Yang pertama yaitu dengan memandang manajemen laba sebagai perilaku oportunistik manajer untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, utang, dan kos politik. Yang kedua yaitu memandang manajemen laba dari perspektif kontrak efisien. Artinya, earning management memberikan fleksibilitas bagi manajer untuk melindungi diri dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Dengan demikian, manajer mungkin dapat mempengaruhi nilai pasar perusahaannya melalui earning management atau manajemen laba tersebut. Menurut Watt and Zimmerman, tujuan yang akan dicapai oleh manajemen melalui earning management meliputi mendapatkan bonus dan kompensasi, mempengaruhi keputusan pelaku pasar modal, dan menghindari biaya politik. Pola manajemen laba. Dalam pola ini terdapat 4 pola
Yang pertama, thinking about, di mana pola ini terjadi saat periode reorganisasi, serta manajemen perusahaan perlu menghapus sejumlah aktiva. Selain itu, manajemen perusahaan juga harus membebankan kisaran biaya yang diperlukan di masa mendatang ke dalam laporan keuangan saat ini. Selain itu, manajemen perusahaan juga perlu melakukan clear the decks agar laba di laporan keuangan pada periode selanjutnya menjadi meningkat. Yang kedua ada income minimization. Cara ini dilakukan pada saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi, sehingga jika periode yang akan datang diperkirakan laba turun drastis, maka dapat diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya. Yang ketiga ada income maximization. Dilakukan pada saat laba menurun. Tindakan atas income ini bertujuan untuk melaporkan net income yang tinggi untuk tujuan bonus yang besar. Pola ini dilakukan oleh perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian hutang. Lalu yang keempat ada income smoothing, yang dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil. Bukti manajemen laba untuk bonus. Sebuah makalah oleh Haley pada tahun 1985 berjudul Pengaruh Skema Bonus pada Keputusan Akuntansi adalah penyelidikan motivasi kontak untuk manajemen laba. Haley mengamati bahwa manajer memiliki informasi orang dalam tentang laba bersih perusahaan sebelum manajemen laba. Ia memperkirakan bahwa manajer akan mengelola laba bersih untuk memaksimalkan bonus mereka di bawah rencana kompensasi perusahaan mereka. Dengan melihat secara dekat struktur rencana bonus, studi Haley terbatas pada perusahaan yang rencana kompensasinya didasarkan pada laba bersih yang dilaporkan saat ini saja. Untuk skema bonus dengan batas, kompensasi insentif berhenti melebihi tingkat tertentu. Untuk skema bonus dengan bugi, kompensasi insentif tidak berlaku sampai beberapa tingkat kinerja keuangan tertentu. Misalnya, ROE 10% tercapai. Pertimbangkan insentif untuk mengelola laba bersih yang dilaporkan untuk dihadapi oleh manajer yang tunduk pada skema semacam itu. Jika laba bersih rendah, yaitu di bawah bugi, manajer memiliki insentif untuk menurunkannya lebih jauh. Jika tidak ada bonus yang akan diterima, manajer mungkin juga mengadopsi kebijakan akuntansi untuk lebih mengurangi laba bersih yang dilaporkan. Dengan demikian, kemungkinan menerima bonus pada tahun berikutnya meningkat karena penghapusan saat ini akan mengurangi biaya amortisasi di masa depan. Dengan demikian pula, jika laba bersih tinggi atau di atas batas, ada motivasi untuk mengadopsi kebijakan meminimalisasi pendapatan karena bonus hilang secara permanen atas laba bersih yang dilaporkan lebih besar dari batas. Jika laba bersih berada di antara bugi dan cap, manajer termotivasi untuk mengadopsi kebijakan akuntansi untuk meningkatkan laba bersih yang dilaporkan. Pada tabel tersebut, tanda positif untuk akrual berarti bahwa untuk arus kas tertentu itu meningkatkan laba bersih dan sebaliknya. Informasi dalam tabel dapat diambil dari laporan arus kas. Untuk 4 penyederhanaan, kita telah mengasumsikan bahwa tidak ada beban pajak penghasilan. Asumsikan bahwa penjelasan untuk keempat item akrual adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya amortisasi atau beban amortisasi, yaitu ditentukan oleh kebijakan amortisasi perusahaan dan estimasi masa manfaat aset. Dengan kebijakan ini, beban amortisasi merupakan akrual non-diskresi. Yang kedua, kenaikan piutang usaha bersih. Hal ini berasal dari penurunan penyisihan piutang ragu-ragu yang dihasilkan dari estimasi yang kurang konservatif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Akrual ini bersifat diskresioneri karena manajemen memiliki fleksibilitas untuk mengontrol jumlahnya.
Alasan lain untuk peningkatan tersebut dapat mencangkup pengakuan pendapatan lebih awal, kebijakan kredit yang lebih murah hati, menjaga pembukuan tetap terbuka setelah akhir tahun, atau sekedar peningkatan volume bisnis. Yang ketiga, peningkatan persediaan. Ini berasal dari perusahaan yang memproduksi stok selama periode kelebihan kapasitas produksi. Hasilnya adalah memasukkan biaya overhead tetap ke dalam persediaan daripada membebankannya ke beban sebagai varians volume yang tidak menguntungkan. Dan yang keempat, penurunan hutang usaha dan kewajiban akrual. Ini berasal dari perusahaan yang lebih optimis tentang klaim garansi pada produknya daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebagai alternatif atau sebagai tambahan, penurunan tersebut dapat disebabkan oleh item-item perbatasan tertentu sebagai kontingensi daripada akrual. Sekali lagi, kami melihat bahwa ada banyak ruang akrual diskresioner dalam utang usaha. Hal utama yang perlu diperhatikan adalah bahwa manajer memiliki keleluasaan yang cukup besar untuk mengelola laba bersih yang dilaporkan. Meskipun mudah untuk menentukan perubahan saldo akun, alasan perubahan tersebut biasanya tidak diketahui oleh investor dan peneliti. Juga untuk banyak dari akrual diskresioner ini akan sulit bagi auditor perusahaan untuk menemukan manajemen laba, atau jika mereka menemukannya untuk menolak, karena semua teknik yang disebutkan dengan pengecualian membuka pembukuan melewati akhir tahun berada dalam GAAP. Selanjutnya, prosedur yang lebih canggih untuk memperkirakan akrual diskresioner dikembangkan oleh Jones pada tahun 1991 yang mempelajari tindakan perusahaan untuk menurunkan laba bersih yang dilaporkan dalam investigasi bantuan impor. Di Amerika Serikat, Undang-Undang Perdagangan mengizinkan pemberian bantuan seperti perlindungan tarif kepada perusahaan-perusahaan di industri yang secara tidak adil dipengaruhi oleh persaingan asing. Komisi Perdagangan Internasional atau ITC bertanggung jawab untuk menyelidiki apakah ada cedera. Penyelidikan ini akan mempertimbangkan faktor ekonomi seperti penjualan dan keuntungan dari perusahaan yang terkena dampak. Namun ada juga dimensi politik yang cukup besar dalam pemberian keringanan, karena konsumen pada akhirnya akan membayar harga yang lebih tinggi dan memungkinkan ada pembalasan oleh negara asing. Penentuan cedera oleh ITC awalnya ditujukan kepada presiden yang memiliki waktu 60 hari untuk memutuskan apakah akan memberikan keringanan. Jika bantuan tidak diberikan, Kongres dapat turun tangan dan mengesampingkan presiden. Dengan demikian, sama sekali tidak jelas bahwa penurunan profitabilitas yang tidak dikelola cukup untuk memberikan keringanan. Akibatnya, perusahaan yang terkena dampak memiliki insentif untuk memilih kebijakan akuntansi untuk lebih menurunkan laba bersih yang dilaporkan, sehingga dapat memperkuat kasus mereka. Tentu, insentif ini akan diketahui ITC, politisi, dan publik. Namun, seperti yang ditujukan Jones, konstituen ini mungkin akan memiliki motivasi untuk menyesuaikan manipulasi pendapatan yang menurun. Misalnya, pengaruh harga yang lebih tinggi yang akan mengikuti pemberian keringanan kepada suatu industri mungkin tidak cukup besar untuk menjadi hemat biaya bagi konsumen untuk melobi menentangnya. Bahkan ITC mungkin tidak sepenuhnya termotivasi untuk menyesuaikan manipulasi pendapatan. Jika itu sebuah prioritas bersimpati kepada perusahaan yang mengajukan petisi. Pendekatan Jones adalah memperkirakan persamaan regresi berikut untuk setiap perusahaan J dalam sampelnya selama periode sebelum tahun penyelidikan ITC, yaitu TA JT sama dengan J ditambah 1J delta putaran JT plus 2J APD JT plus JT. Koefisien J, 1J dan hanyalah konstanta yang diperkirakan, atau khususnya beta 1, 2J dan tidak ada hubungannya dengan beta saham yang dibahas pada bagian sebelumnya. Kami berharap beta menjadi 1J positif karena tujuannya adalah mengendalikan delta putaran JT, akrual non diskresioner dari aset, dan kewajiban lancar
dengan alasan bahwa ini bergantung pada perubahan aktivitas bisnis yang diukur dengan pendapatan. Lebih banyak aktivitas bisnis, lebih banyak aktual non-diskresi. Dengan model regresi yang diestimasi untuk setiap perusahaan sampel, Jones menggunakannya untuk memprediksi aktual non-diskresi selama tahun-tahun investigasi ITC. Itu adalah KMU-JP sama dengan TAJP dikurangi dalam kurung J plus 1J delta putaran JP plus 2J APD JP kurung tutup, di mana P ini adalah penyelidikan, TA adalah total JP aktual perusahaan J untuk tahun ini, dan kuantitas dalam kurung adalah perkiraan aktual non-diskresioner untuk tahun P dari model regresi. Istilah U dengan JP demikian merupakan perkiraan aktual diskresioner untuk tahun P untuk perusahaan C. Jika perusahaan 7 mencatat diskresioner untuk menurunkan laba yang lebih, dilaporkan JP harus negatif di seluruh perusahaan sampel. Selanjutnya yaitu other motivation for earning management. Di sini ada 3. Yang pertama, motivasi kontrak lainnya, di mana manajemen laba untuk tujuan perjanjian itu telah diprediksi oleh hipotesis perjanjian hutang pada bab teori akuntansi positif. Nah, bahwa jika gangguan pada perjanjian menghasilkan biaya yang besar, itu manajer perusahaan akan berharap untuk menghindarinya. Nah, pastinya mereka akan berusaha untuk mencoba menghindari gangguan tersebut, karena itu akan menghalangi kebebasan mereka untuk melakukan aksi di perusahaan. Jadi manajemen laba di sini itu sebagai alat untuk mengurangi kemungkinan gangguan perjanjian pada kontrak hutang. Nah, yang kedua, untuk mempertemukan ekspektasi laba dari investor dan menjaga reputasi ekspektasi laba. Pengharapan dari investor bisa dalam berbagai bentuk dan cara. Contohnya itu kemungkinan bisa didasarkan kepada laba dari periode yang sama pada tahun sebelumnya, atau analisis terkini atau perkiraan yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Bartov, Glory, dan Hein pada tahun 2002 itu mendokumentasikan mengenai return dan share abnormal yang secara signifikan untuk perusahaan-perusahaan yang melebihi perkiraan analisis laba terbaru dari mereka, yang relatif terhadap perusahaan yang mengalami kegagalan dalam memenuhi perkiraan analisis laba. Untuk penelitian yang kedua itu dilakukan oleh Skinner dan Sloan pada tahun 2002. Di situ mendokumentasikan negative share returns untuk perusahaan-perusahaan yang mengalami kegagalan memenuhi perkiraan laba mereka. Nah, nilai ini secara signifikan adalah lebih besar jika dibandingkan dengan return positif dari perusahaan yang mampu melebihi perkiraan laba mereka. Tentunya para manajer yang kehilangan laba yang diharapkan bisa menawarkan penjelasan. Nah, beberapa penjelasan itu jelas menghadapi masalah perusahaan. Kegagalan memenuhi laba yang diharapkan itu akan memiliki konsekuensi yang serius. Ada akibat langsung terhadap harga saham perusahaan dan biaya modal yang muncul ketika investor merevisi probabilitas mereka terhadap kinerja masa yang akan datang, dan juga akibat tidak langsung melalui reputasi manajer. Nah, konsekuensinya memenuhi ekspektasi laba dan mempertahankan reputasi adalah dorongan manajemen laba yang kuat. Nah, yang ketiga yaitu penawaran saham. Penelitian yang dilakukan oleh Cohen dan Yarowin tahun 2010, dalam penelitiannya itu secara analisis menunjukkan bahwa informasi seperti laba bersih dapat berguna untuk membantu menilai perusahaan oleh investor. Nah, dapat dikatakan bahwa banyak perusahaan yang telah IPO itu telah melakukan manajemen laba, baik menaikkan atau menurunkan laba untuk mengatur kinerja harga saham perusahaan. Nah, initial public hearing atau IPO itu adalah penawaran perdana saham oleh perusahaan yang hendak go public kepada investor yang berminat dengan melakukan IPO perusahaan yang awalnya berbentuk privat maka menjadi perusahaan yang go public. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Van pada tahun 2007 itu berdasarkan sampel yang berbeda, menemukan bahwa manajer mengelola laba yang tinggi untuk tujuan IPO dan pembalikan akrual berikutnya mengurangi laba di masa depan. Nah, hal ini menyarankan investor secara rasional mengantisipasi kehadiran perusahaan IPO yang melakukan earning management dan membangun antisipasi ke dalam jumlah yang mereka bayar untuk saham IPO.
Yang selanjutnya yaitu the good side of earning management atau sisi manajemen laba yang baik. Argumen yang mendukung manajemen laba yang baik didasarkan pada komunikasi yang diblokir. Menurut konsep Dembski dan Sappington pada tahun 1987, DS1 menunjukkan bahwa adanya komunikasi yang diblokir ini dapat mengurangi efisiensi kontrak keagenan, karena agen dapat melalaikan perolehan informasi dan mengimbanginya dengan mengambil tindakan yang jika dilihat dari sudut pandang prinsipal kurang optimal. Pembukaan blokir informasi orang dalam manajer melalui akrual diskresioner digunakan untuk memberikan hasil yang diinginkan yang memiliki kredibilitas. Kredibilitas pembukaan blokir ini diperkuat oleh peran konfirmasi pendapatan bersih. Kami berpendapat bahwa laba bersih berperan dalam mengonfirmasi informasi orang dalam yang dikeluarkan oleh manajer selama periode tersebut, sehingga mendorong untuk komunikasi yang jujur. Akibatnya, laporan laba rugi memberikan peran ganda, yaitu selain menginformasikan investor tentang perkiraan kekuatan pendapatan masa depan, mencerminkan informasi orang dalam, laporan laba rugi juga berfungsi untuk mengkonfirmasi kejujuran kepada investor, karena jika informasi kekuatan pendapatan yang diharapkan ini salah saji, maka hal ini akan diungkapkan dalam laporan laba rugi masa depan. Kemudian pasar itu tahu bahwa seorang manajer, kecuali manajer dengan cakrawala keputusan yang sangat pendek, akan bodoh untuk melaporkan pendapatan yang lebih tinggi daripada yang dapat dipertahankan. Namun yang mungkin lebih penting bagi manajer itu adalah bahwa pengurangan pendapatan masa depan yang tak terhindarkan akan sangat berdampak pada reaksi pasar modal dan tenaga kerja. Pasar tidak dapat mengungkapkan manajemen laba. Hal ini karena didasarkan pada informasi orang dalam tentang daya laba yang berkelanjutan. Namun, pasar itu dapat menggunakan manajemen laba untuk menyimpulkan seperti apa informasi orang dalam ini. Selanjutnya, terdapat beberapa bukti empiris dari penelitian terdahulu mengenai the good sides of earning management. Yang pertama, itu dari penelitian Tucker dan Zarowin pada tahun 2006. Mereka meneliti penggunaan akrual diskresioner untuk mengelola laba. Mereka berpendapat bahwa sejauh perataan laba meningkatkan kemampuan investor untuk memprediksi laba masa depan, yaitu manajemen laba yang baik, respon pengembalian saham terhadap laba yang dilaporkan akan meningkat dengan asumsi efisiensi pasar sekuritas. Kemudian peneliti yang kedua yaitu Bowen, Rajgopal, dan Venkatachalam pada tahun 2008 yang mempelajari hubungan antara kualitas tata kelola perusahaan dan kebijaksanaan akuntansi manajer untuk sampel perusahaan Amerika Serikat. Mereka menemukan bahwa tata kelola perusahaan yang lebih lemah secara positif terkait dengan 16 kebijaksanaan manajer yang lebih besar, yang diukur dengan besarnya akrual diskresioner dengan tingkat perataan laba dan dengan pelaporan laba abnormal positif yang kecil. Mereka menafsirkan temuan ini sebagai bukti kontrak yang efisien. Bukti empiris yang ketiga yaitu dari penelitian Liu, Lian, dan Wahlen pada tahun 1997 yang meneliti akrual kerugian pinjaman triwulan sebuah kendaraan untuk manajemen laba. Setelah memisahkan akrual ini menjadi komponen yang diharapkan dan tidak diharapkan, mereka menemukan reaksi harga saham yang positif, yang secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan tak terduga dalam penyisian kerugian pinjaman untuk bank beresiko. Yang selanjutnya yaitu penelitian oleh Das, Sof, dan Zhang pada tahun 2009. Mereka mempelajari sampel besar perusahaan yang menunjukkan pembalikan laba, yaitu perusahaan yang melaporkan kabar baik atau kabar buruk selama 3 kuartal pertama, tetapi kemudian melaporkan kabar buruk atau kabar baik pada kuartal terakhir tahun mereka. Mereka juga melaporkan bahwa koefisien respon pendapatan kuartal keempat atau ERC untuk perusahaan tersebut secara signifikan lebih tinggi daripada sampel yang dikontrol dari perusahaan yang serupa.
ERC yang lebih tinggi ini menunjukkan bahwa investor menafsirkan pola good news dan bad news ini sebagai manajemen laba yang baik. Penelitian selanjutnya yaitu dilakukan oleh Francis Clavon, Olson, dan Skipper pada tahun 2005. FLOS melaporkan reaksi pasar yang positif terhadap komponen bawaan. Hal ini diharapkan jika akrual melakukan pekerjaan mereka. FROS juga melaporkan reaksi pasar yang positif terhadap komponen akrual diskresioner, meskipun kurang positif dibandingkan dengan komponen bawaan. Dari sini mereka berpendapat bahwa manajer menggunakan akrual diskresioner secara bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang kemudian berguna untuk investor. Kemudian peneliti Jaya Raman pada tahun 2008 yang meneliti hubungan antara volatilitas laba relatif terhadap volatilitas arus kas operasi. Ia menemukan bahwa ketika volatilitas pendapatan relatif terhadap arus kas tinggi atau rendah, baik tinggi atau rendah menyiratkan penggunaan aktif aktual, kekhawatiran investor tentang seleksi yang merugikan meningkatkan risiko estimasi dan menaikkan bid-ask spread. Temuan ini menunjukkan manajemen laba yang buruk karena investor mencurigai adanya oportunisme manajer. Jaya Raman kemudian memeriksa perusahaan-perusahaan lain dengan pengembalian saham paling ekstrim. Untuk perusahaan-perusahaan ini, dia menemukan bahwa bid-ask spread menurun untuk perusahaan dengan volatilitas pendapatan relatif tinggi atau rendah. Penurunan bid-ask spread menunjukkan manajemen laba yang baik, yaitu meningkatkan kepercayaan investor bahwa manajemen menggunakan akrual besar secara bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu the bad side of earning management. Yang pertama di sini ada manajemen laba opportunistic. Nah, dari perspektif kontrak, manajemen laba yang buruk dapat dihasilkan dari perilaku manajer yang opportunistic, yaitu kecenderungan manajer menggunakan manajemen laba untuk memaksimalkan bonus mereka. Misalnya, pada penelitian yang dilakukan oleh Dickow, G. Larson, dan Sloan tahun 2011, yang meneliti sampel perusahaan yang dibebankan oleh SEC selama periode 1982 sampai 2005 dengan salah saji laporan keuangan. Mereka melaporkan bahwa perusahaan sampel mereka secara aktif meningkatkan modal tambahan dan memiliki pengembalian saham yang luar biasa tinggi pada periode menjelang dan termasuk periode salah saji. Biaya salah saji SEC menunjukkan manajemen laba yang buruk selama periode ini untuk secara oportunistik mempertahankan harga saham yang dinilai terlalu tinggi dan memaksimalkan hasil dari penerbitan saham baru. Kemudian penelitian yang dilakukan McInnes dan Collins yang kemudian disingkat MC tahun 2011 menunjukkan peningkatan kecenderungan analis untuk memberikan perkiraan arus kas operasi serta perkiraan pendapatan. MC mengidentifikasi sampel perusahaan Amerika Serikat yang arus kas dan perkiraan pendapatannya tersedia selama periode 1993 sampai 2004. Untuk setiap perusahaan, mereka membandingkan perilaku manajemen labanya sebelum dan sesudah tahun pertama di mana perkiraan arus kas tersedia. Mereka melaporkan peningkatan kualitas akrual mengikuti ketersediaan perkiraan arus kas, menunjukkan manajemen laba yang kurang oportunistik. Namun pada penelitian ini mereka juga menemukan peningkatan dalam manajemen laba real dan dalam upaya untuk membicarakan analis yang perkiraan pendapatannya melebihi pendapatan yang diharapkan oleh manajemen. Yang keduanya membuatnya lebih mudah untuk memenuhi perkiraan analis. Meskipun taktik ini bagaimanapun, MC menemukan bahwa proporsi perusahaan sampel tidak memenuhi atau melebihi perkiraan pendapatan analis meningkat. Temuan ini penting yang karena mereka menyarankan manajemen laba yang buruk, yaitu akrual berkualitas rendah sebelum ketersediaan perkiraan arus kas, dan juga bahwa ketersediaan arus kas analis dan perkiraan laba meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Artinya meskipun beralih ke taktik lain, manajemen
tampaknya kurang mampu mengelola laba sehingga memenuhi perkiraan analis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan arus kas dan perkiraan pendapatan adalah cara sederhana dan hemat biaya untuk mengurangi manajemen laba yang buruk dan meningkatkan tata kelola perusahaan. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Hanna tahun 1999 yang membahas jenis lain dari manajemen laba. Ini adalah pencatatan yang sering diprovisi berlebihan untuk item khusus dengan persistensi rendah seperti write-downs di bawah standar uji penurunan nilai dan biaya restrukturisasi. Hanna mencatat bahwa bonus manajer biasanya didasarkan pada pendapatan sebelum item khusus tersebut. Item khusus dengan ketekunan rendah tidak mempengaruhi bonus atau kemampuan untuk memenuhi perkiraan pendapatan, dan pengurangan biaya masa depan meningkatkan pendapatan operasi masa depan yang manajer adalah dievaluasi. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Kahler, Giambalvo, dan Severin yang kemudian disingkat menjadi BJS tahun 2002 mempelajari sampel besar perusahaan selama 4 kuartal setelah pencatatan item khusus negatif, yaitu pengurangan pendapatan. Selama periode 1918 sampai 1987, mereka melaporkan bahwa item khusus negatif diikuti oleh peningkatan pendapatan di 4 kuartal berikutnya. Namun hal ini tidak jelas apakah kenaikan ini mencerminkan efek dari kelebihan provisi yang berkaitan dengan pilihan Hanna atau provisi yang tidak dilebihkan yang diikuti oleh peningkatan efisien yang dihasilkan dari restrukturisasi atau pelepasan aset, di mana hal ini bukan manajemen laba yang baik atau kombinasi dari keduanya. Yang kemudian dalam hal ini penelitian yang dilakukan oleh Friedy, Lopez, dan Cineros tahun 2012 mengevaluasi kinerja sampel perusahaan Amerika Serikat yang melaporkan item khusus negatif selama 2002 sampai 2009. Mereka menemukan bahwa pendapatan yang dilaporkan dari perusahaan sampel mereka meningkat selama periode ini sebesar 130% dari biaya item khusus. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peningkatan pendapatan setelah biaya khusus negatif adalah karena keuntungan efisiensi konsisten dengan manajemen laba yang baik. Namun demikian, pasar tampaknya mencerminkan pandangan manajemen laba yang buruk. Penelitian yang dilakukan oleh Elliot dan Hanna pada tahun 1996 menemukan penurunan ERC yang signifikan di kuartal setelah pelaporan item khusus yang besar. Biasanya ini adalah kerugian daripada keuntungan. Selanjutnya, ERC menurun lebih lanjut jika perusahaan melaporkan banyak item khusus yang besar dari waktu ke waktu. Pembuat standar juga tampaknya mencerminkan pandangan manajemen laba yang buruk. Di Amerika Serikat yang terkait dengan studi di atas, PSAK 146 tahun 2002 yang kemudian sekarang menjadi AST 420/1025 melarang pencatatan liabilitas untuk restrukturisasi sampai liabilitas tersebut terjadi sebelumnya provisi bisa dicatat saat restrukturisasi diumumkan. Juga kewajiban restrukturisasi harus diukur pada nilai wajar yang berarti bahwa kelebihan provisi bertentangan dengan GAAP. Penyelidikan lebih lanjut tentang manajemen laba yang buruk dilakukan oleh Lewis, Wanda, dan Wioski, kemudian yang disingkat dengan LMW tahun 2003 dalam konteks internasional. Mereka mengevaluasi sejauh mana manajemen laba di masing-masing dari 31 negara selama periode 1990 sampai 1999. Mereka menemukan bahwa perlindungan investor yang lebih rendah dikaitkan dengan lebih banyak manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa di negara-negara dengan perlindungan investor yang buruk, manajemen laba oportunistik lebih lazim. Manajemen laba yang baik dan buruk ada dalam praktiknya. Yang kemudian hal ini akuntan harus meneliti motivasi manajer dengan sangat hati-hati jika mereka ingin mendeteksi manajemen laba oportunistik. Kemudian yang kedua ada apakah manajer menerima efisiensi pasar efek.
sebenarnya teknik manajemen laba yang baru saja digariskan tidak serta-merta bertentangan dengan efisiensi pasar sekuritas. Mereka mengandalkan pengungkapan yang buruk untuk menjaga sejauh mana manajemen laba sebagai informasi orang dalam. Namun hasil lain mempertanyakan penerimaan manajemen terhadap efisiensi itu sendiri. Penelitian yang dilakukan Scrunch dan Walter yang disingkat SW pada tahun 2000 melaporkan bentuk lain dari manajemen laba yang mempertanyakan penerimaan manajer terhadap efisiensi pasar. SW menemukan bahwa kemungkinan pengingat seperti itu secara signifikan lebih besar jika item khusus kuartal sebelumnya adalah keuntungan daripada kerugian, sehingga mendorong investor untuk mengabaikan keuntungan kuartal sebelumnya. Dengan cara ini, tolak ukur periode sebelumnya serendah mungkin ditekankan, yaitu dikelola. Manajer yang menekankan pendapatan pro forma mengklaim bahwa ukuran ini lebih baik menggambarkan kinerja perusahaan dan mereka sendiri daripada laba bersih GAAP, karena ada beberapa aturan untuk menentukan laba pro forma. Manajer mungkin tergoda untuk menyamarkan atau menghilangkan item pendapatan dan beban yang mengandung informasi berguna untuk memenuhi target laba, maksimalkan kompensasi, dan atau meningkatkan reputasi. Namun ketika laporan laba rugi berbasis GAAP tersedia, pasar yang efisien akan dengan cepat menyesuaikan item-item keputusan yang berguna yang dihilangkan dari pengumuman laba pro forma. Akibatnya penekanan manajer pada laba pro forma menunjukkan bahwa mereka tidak menerima efisiensi. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Doyle, Lindholm, dan Soliman yang kemudian disingkat menjadi DLS tahun 2003 yang mempelajari tentang reaksi investor terhadap laba pro forma. Mereka menemukan bertentangan dengan klaim manajemen bahwa banyak item khusus yang dikecualikan dari laba bersih GAAP, misalnya provisi untuk restrukturisasi, memang memiliki efek masa depan yang signifikan terhadap arus kas operasi, bertahan hingga 3 tahun sejak tanggal pengumuman triwulan. Akibatnya, investor yang hanya melihat laba pro forma mengabaikan informasi yang berguna. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Brown, Christensen, Elliott, dan Mergenthaler yang kemudian disingkat menjadi BCEM pada tahun 2012 memeriksa pelaporan performa manajer selama tahun 1998 sampai 2005. Mereka melaporkan peningkatan yang stabil dalam jumlah perusahaan yang melaporkan pendapatan pro forma, dengan hanya penurunan sementara setelah Sarbanes-Oxley Act, setelah mengendalikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan pengungkapan laba pro forma manajer. BCEM melaporkan hubungan positif yang signifikan antara tingkat sentimen investor dan jumlah perusahaan yang melaporkan pro forma dan jumlah total item yang dikeluarkan dari laba bersih GAAP. Konsisten dengan argumen mereka, BCEM melaporkan bukti yang konsisten dengan oportunisme. Misalnya, mereka menemukan bahwa ketika sentimen investor meningkat, rata-rata manajer cenderung mengecualikan jumlah yang lebih besar dari biaya persisten dari perhitungan laba performa. Efeknya adalah untuk meningkatkan laba pro forma di atas laba bersih GAAP dan dengan menghilangkan beberapa item persisten untuk mengurangi kegunaan laba pro forma dalam memprediksi kinerja perusahaan di masa depan. Yang ketiga yaitu menganalisis ucapan manajer untuk mendeteksi manajemen laba yang buruk. Mengacu pada studi yang dilakukan oleh Dalton dan Mercer tahun 2005 tentang reaksi analis terhadap alasan manajer untuk hasil keuangan yang mengecewakan. Baru-baru ini program komputer canggih digunakan untuk menganalisis kata-kata tertulis dan lisan manajer untuk isyarat yang dapat mengungkapkan keyakinan mendasar mereka tentang kinerja perusahaan di masa depan dan apakah mereka jujur dalam mengkomunikasikan keyakinan ini. Meninjau studi pada tahun 2011 yang dilakukan oleh Brown dan Tucker yang menggunakan perangkat lunak komputer untuk menganalisis sampel besar mDNA untuk perubahan kata-kata dari satu tahun ke tahun berikutnya. Mereka melaporkan hubungan positif antara tingkat perubahan kata-kata dan aktivitas ekonomi perusahaan, misalnya laba per saham, dan antara perubahan kata-kata ini dan kinerja saham perusahaan
Hasil ini menunjukkan bahwa lebih sedikit boilerplate menyiratkan kinerja bagai yang lebih baik. Kemudian studi lain yang dilakukan oleh Hobson, Mayu, dan Venkatachalam yang kemudian disingkat menjadi HMV tahun 2012 yang berorientasi pada deteksi salah saji manajer atas kinerja keuangan selama panggilan konferensi yang biasanya menyertai rilis informasi laba. Studi HMV didasarkan pada teori perilaku diri. Di disonansi kognitif bawah teori ini, disonansi muncul ketika seseorang berperilaku dengan cara yang bertentangan dengan persepsi diri orang itu. Misalnya, seorang manajer mungkin percaya bahwa dia adalah anggota masyarakat yang jujur dan bertanggung jawab. Jika manajer tersebut menekankan selama panggilan konferensi bahwa peningkatan penjualan kuartal saat ini diperkirakan akan berlanjut, padahal sebenarnya penjualan telah menurun dan peningkatan tersebut disebabkan karena memaksa agen dan distributor untuk menerima lebih banyak produk daripada yang mereka butuhkan atau mengisi saluran, manajer itu akan merasa bersalah, itu akan mengalami disonansi kognitif. Teori ini memprediksi bahwa individu yang mengalami disonansi akan mencoba untuk menguranginya, salah satunya dengan cara mengubah keyakinannya. Cara lainnya adalah dengan agak mundur dari pernyataan yang menciptakan disonansi. Sejauh penjelasan manajer memberikan petunjuk seperti ini bahwa dia menderita disonansi kognitif, ini membuat pernyataan awal mencurigakan. Perangkat lunak canggih mampu memindai rekaman ucapan manajer untuk mendeteksi petunjuk ini. Kemudian HMV menggunakan program semacam itu untuk menganalisis pidato manajer selama 5 menit pertama tanya jawab mengikuti 1572 presentasi 21 pendapatan triwulan selama tahun 2007 memperoleh skor disonansi kognitif untuk setiap manajer. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah skor disonansi memprediksi kesalahan pelaporan manajer? Untuk menjawab pertanyaan ini, HMV memeriksa laporan keuangan masa depan dari setiap perusahaan sampel untuk bukti penyesuaian pendapatan yang menurunkan pendapatan. Mereka melaporkan bahwa skor disonansi mereka membantu untuk memprediksi perusahaan-perusahaan yang membuat penyesuaian tersebut. Dengan demikian, tampaknya analisis pidato manajer menjanjikan prediksi manajemen laba yang buruk. Namun, perlu diperhatikan bahwa begitu manajer menyadari bahwa pidato mereka sedang dianalisis, mereka kemungkinan akan mempelajari strategi untuk menghindari pengungkapan apa yang mereka coba sembunyikan. Kemudian hasilnya adalah rangkaian perangkat lunak yang semakin canggih sebagai tanggapan terhadap strategi kontra manajer yang terus ditingkatkan. Yang keempat yaitu implikasi bagi akuntan. Implikasi bagi akuntan yang ingin mengurangi manajemen laba yang buruk bukan untuk menolak efisiensi pasar, tetapi untuk meningkatkan pengungkapan. Nah, pengungkapan berkualitas tinggi ini membantu investor untuk mengevaluasi laporan keuangan, sehingga mengurangi kerentanan investor terhadap bias perilaku, mengurangi insentif manajer untuk mengeksploitasi tata kelola perusahaan yang buruk dan inefisiensi pasar, dan mengurangi kemampuan manajemen untuk melebih-lebihkan kinerja selama panggilan konferensi. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan mengenai manajemen laba. Manajemen laba dimungkinkan oleh fakta bahwa pendapatan bersih yang benar tidak ada. Selanjutnya, GAAP tidak sepenuhnya membatasi pilihan kebijakan manajer dan prosedur akuntansi. Konsekuensi ekonomi dibuat ketika perubahan GAAP mempengaruhi kemampuan manajer untuk bermain. Artinya, manajer akan bereaksi terhadap perubahan aturan yang mengurangi fleksibilitas pilihan akuntansi mereka. Manajemen laba adalah pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer untuk mencapai tujuan tertentu. Terdapat dua cara yang saling melengkapi dalam berpikir tentang manajemen laba. Yang pertama yaitu perilaku opportunistic management untuk memaksimumkan utilitasnya dalam kompensasi, kontrak, dan cost politik. Yang kedua yaitu perspektif kontrak efisien ketika manajemen laba dilakukan untuk menguntungkan semua yang terlibat dalam kontrak.
earning management sebagai intervensi dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk memperoleh beberapa kebutuhan pribadi. Earning management terjadi ketika manajemen menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi-transaksi yang mengubah laporan keuangan. Hal ini bertujuan untuk menyesatkan para stakeholder tentang kondisi kinerja ekonomi perusahaan, serta untuk mempengaruhi penghasilan kontraktual yang mengendalikan angka akuntansi yang dilaporkan. Terdapat 3 sasaran yang dapat dicapai oleh manajer dalam melakukan manajemen laba. Yang pertama yaitu minimalisasi biaya politik, yang kedua yaitu maksimalisasi kesejahteraan manajer, dan yang ketiga yaitu minimalisasi kas pendanaan. Berbagai bentuk manajemen laba seperti taking a bath, perataan laba atau income smoothing, maksimalisasi atau minimalisasi pendapatan dapat dilakukan oleh pihak manajemen dengan memanfaatkan peluang yang ada dalam standar akuntansi seperti penerapan kebijakan akuntansi atau pemilihan metode akuntansi yang digunakan. Adanya kemungkinan manipulasi ini karena adanya fleksibilitas yang diberikan oleh GAAP dan karena sulit untuk menekankan pelaporan keuangan yang fleksibel. Meskipun pengurangan keandalan dan sensitivitas yang sering muncul menyertai manajemen laba, argumen yang kuat dapat dibuat bahwa itu berguna jika masih dalam batas-batas. Pertama, memberikan manajer fleksibilitas untuk bereaksi terhadap realisasi negara yang tak terduga ketika kontrak yang tidak lengkap. Yang kedua, manajemen laba dapat berfungsi sebagai komunikasi informasi yang kredibel untuk investor. Kedua argumen ini konsisten dengan pasar sekuritas efisien dan efisiensi teori akuntansi positif. Apakah manajemen laba yang baik atau buruk tergantung pada bagaimana penggunaannya. Akuntan dapat mengurangi tingkat manajemen laba yang buruk dengan membuka ke publik. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan pengungkapan yang rendah. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.